Nggak, nggak mungkin. Wanita yang aku tabrak itu pasti bukan istrinya Parian. Dan bukan ibunya Bintang. Ini pasti semua cuma mirip saja. Enggak, aku pasti cuma... Dan itu artinya bisa saja kamu yang meracuni nenek. Enggak mungkin. Kamu jangan selalu nuduh Fitra. Hei, ada apa ini? Kenapa kalian ribut? Apa yang diributkan? Nenek, aku sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari laboratorium. Lalu apa hasilnya? Dan mereka bilang, kalau di botol ini nih, bukan hanya ada sidik jari Kejora, tapi di sini juga ada sidik jarinya Janet. Pak? Jadi sekarang terbukti kan, Nek? Kalau belum tentu Kejora yang melakukan itu semua. Bisa-bisa Janet yang meracuni nenek, iya. Erlangga, aku mohon kamu jangan asal nuduh Erlangga. Kamu tahu aku nggak mungkin meracuni nenek. Nggak asal nuduh, ini semua ada buktinya. Oke. Kalau kamu percaya pada hasil lab itu, fine. Tapi dengar baik-baik Erlangga. Sekalipun di botol itu ada sidik jari aku. Tapi bukan berarti aku yang meracuni nenek. Kamu sendiri bilang kalau di botol itu ada sidik jari Kejora. Kenapa kamu nggak nuduh dia, Lang? Hah? Padahal jelas-jelas kamu sendiri tahu kalau Kejora yang memberikan obat itu sama nenek. Dan jelas-jelas juga kamu tahu kalau obat itu ada di dalam tas Kejora. Bukan aku, Lang. Tapi kenapa kamu memungkiri semua itu, Lang? Dan kamu justru menyalahkan aku. Kamu betul-betul keterlaluan, Lang. Kamu jahat. Nah, Parian, sekarang coba Parian berlatih bicara. Pelan-pelan saja, Pak. Jangan terburu-buru. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Papa udah bisa ngomong lagi. Makasih. Papa senang. Papa, Bintang. Kenapa aku bermimpi mereka berpelukan? Apa ini semua pertanda kalau Bintang sebenarnya baik-baik aja? Semuanya nggak seperti yang diceritakan Janet. Ya Allah, tolong lindungilah Papa dan juga Bintang. Tolong jauhkan mereka dari bahaya yang mengancamnya, ya Allah. Aku tahu Engkau Maha Adil. Dan aku yakin suatu saat nanti Engkau pasti akan mempertemukan aku dengan Papa dan juga Bintang.
Bintang. Bintang sedang ambil makanan. Ah, bagaimana Parian? Bagaimana keadaannya? Ya, saya merasa semakin hari semakin membaik. Syukurlah. Dan saya bersyukur. Akhirnya saya kembali bisa berbicara. Dan tangan saya juga sudah mulai bisa digerak-gerakkan. Saya tidak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih. Saya betul-betul berhutang budi kepada Ibu. Jangan bicara seperti itu. Justru saya sangat senang sekali karena Bintang bisa bertemu lagi dengan Parian. Saya sangat bersyukur sekali terlepas dari cengkeraman istri kedua saya. Wanita itu betul-betul jahat. Saya tidak tahu apa yang membutakan hati saya sampai saya bisa menikah dengan dia. Dan membuat kedua anak saya menderita. Seandainya istri pertama saya tidak meninggal, barangkali kejadiannya tidak seperti ini. Parian, waktu itu juga Bintang pernah bilang sama saya kalau ibunya itu meninggal karena kecelakaan. Memang kejadiannya gimana sih, Pak? Sangat tragis sekali. Dan pada saat itu saya tidak ada di tempat. Saya hanya mendengarkan kabar. Ketika itu, istri dan anak saya Bintang baru saja selesai berbelanja. Dan tiba-tiba Bintang menyeberang dan hampir saja tertabrak mobil. Dan pada saat yang sama, istri saya melompat menyelamatkan Bintang. Tapi naas, istri saya yang tertabrak dan meninggal. Dan celakanya lagi, si penabrak itu malah kabur. Seandainya penabrak itu tidak kabur dan cepat-cepat membantu istri saya, membawanya ke rumah sakit, barangkali nyawa istri saya akan tertolong. Bu, Ibu kenapa? Enggak, saya enggak apa-apa. Saya permisi dulu, Pak. Enggak mungkin. Wanita yang aku tabrak itu pasti bukan istrinya Parian. Dan bukan ibunya Bintang. Ini pasti semua cuma mirip saja. Enggak. Aku pasti cuma hanya dihantui oleh perasaan takutku saja. Enggak mungkin. Pak, makan dulu yuk. Makan dulu ya, Pak. Terima kasih. Biar Papa. Papa mau coba dengan tangan Papa.